Polemik antara Inara Rusli dan Virgon semakin pelik. Kali ini berpusat terhadap keberadaan ketiga anak mereka yang berada dalam pengasuhan Virgon. Ya, secara hukum Inara memang mendapatkan hak asuh ketiga anaknya. Tetapi sejak skandal cinta segitiga bersama Insanul dan Mawa terblow up ke publik, Virgon langsung mengambil sikap untuk menjemput ke semua anak-anak. Pengasuhan ini pun diklaim Inara yang mengaku kesulitan bertemu dengan buah hati karena akses komunikasi dibatasi oleh Virgon. Yang jelas pengennya semua berjalan secara damai, ya. Pengennya juga hidup tenang-tenang aja. Pas hari yang lalu kamu ketemu dan hari ini juga kamu ketemu dan sebelumnya kamu ketemu dan dia juga pernah ketemu aku di rumah. Setiap hari mungkin enggak ya, tapi intens kok. Inara sama Virgon masih saling WA-an, anak-anak tetap sekolah dengan baik. Ketika anak kecil kayak begitu yang harus belum mengerti apa-apa, itu kan bapaknya kan ketakutannya di situ, makanya anak itu diambil. Diambil bukan berarti diambil secara paksa. Lah kamu kemarin kemana? Jangan gitu, jangan nuduh orang sembarang-sembarang. Atau dia ngomong sama anaknya, nanti kamu tinggal sama Dedi. Enggak ada, enggak pernah dia tanya. Separuh pun itu apa? Itu mamimu. Tapi semua terpatahkan, di mana fakta yang berbeda justru diperlihatkan oleh Virgon. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, tanpa banyak kata, video itu cukup bukti jika Inara masih bisa bertemu dengan buah hati mereka. Pertemuan itu terjadi di sekolah. Pasalnya video tersebut memperlihatkan adanya taman bermain. Nggak ada perempuan yang bisa nikah istilahnya nikah suaminya 4, tapi laki-laki boleh. Kalau laki-laki banyak yang nakal, tapi pertanggungjawaban terhadap anak. Tapi nggak luput, dia seorang ayah yang baik. Kalau selama nggak ada ketetapan dari persidangan sih nggak sih, aku nggak khawatir karena memang kemarin persidangan kami kan keputusannya itu udah sampai tingkat Mahkamah Agung ya. Unggahan Virgon ini pun langsung mendapatkan reaksi dari netizen, di mana netizen kian kesal dengan tingkah Inara yang disebut-sebut haus perhatian. Apalagi ketika dicocok logi, warna pakaian Inara sama persis saat melaporkan Virgon ke Komnas Perlindungan Anak. Netizen pun menduga jika apa yang dilakukan Inara guna merebut anak-anak agar kembali dalam pelukannya. Iya, karena udah lama nggak ketemu. Mohon doanya aja, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus. 1000 kali pun kita benci sama dia. Aku ketika ngelihat dia nangis aja, aku kasihannya separuh mati. Tapi keras tengkuk, keras kepala. Karena lo lagi kesangkut ginian, maaf anak gua bawa dulu. Kelarin dulu urusan lu, nanti kita bicara tentang anak. Jangan membuat ini menjadi alasan sayang terhadap anak, tapi ternyata memiliki maksud-maksud lain. Mediasilah jalan yang terbaik supaya kita tidak membebankan anak lagi secara psikisnya. Sementara itu di lain tempat, Wardah Tina Mawa justru kedapatan membuka cadar ketika menjalani ibadah umroh bersama anak-anaknya. Sadar aksinya akan tuai pro kontra, Mawa pun memilih untuk tetap menutupi sebagian wajahnya dengan filter. Benarkah Mawa takut akan dibenci lantaran selama ini dirinya banjir simpati? Entahlah, tapi yang jelas Mawa pernah mengaku apapun yang terjadi, selamanya dirinya tidak akan pernah menanggalkan cadarnya. Saya belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak pada saya. Kalau untuk itu, mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Nggak semuanya harus diungkapkan di publik. Ya itu biar nanti jadi pembicaraan saya aja secara tertutup sama mama. Saya hanya menyemangati saja. Dia pun juga banyak brand-brand yang mau menjadikan brand ambassador ya. Dia pun dengan istiqomahnya dia tidak buka cadar dia. Alhamdulillah, itu yang membuat saya lega sih sebenarnya. Karena kita juga harus memikirkan bagaimana psikisnya anak-anak. Apalagi ditambahkan oleh Ibu IR tadi, bahwa anak-anak ini dari bulan November diambil, lalu kemudian ditutup akses komunikasinya, dan baru tadi si Ibu ER ini akhirnya setelah sekian lama mendatangi sekolah anaknya supaya bisa bertemu dengan
anaknya. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak menekankan siapapun yang menghalang-halangi ya untuk bertemu dengan ibu kandungnya, terutama apalagi yang memegang hak asuh, itu adalah pelanggaran ya, kekerasan psikis untuk terhadap anak, dan itu tentu bisa menimbulkan delik hukum. Saya pikir seperti itu ya. Jadi tadi kami sarankan untuk Ibu IR, Komnas Perlindungan Anak melihat dan beranggapan bahwa kepentingan terbaik anak lah yang kita utamakan. Jadi kami menyarankan ke Ibu IR supaya kita lakukan mediasi kepada bapak kandungnya. Kami mintakan nanti untuk kami undang ke Komnas Perlindungan Anak supaya bisa mengklarifikasi ini dan kita cari titik temu ya, karena bagaimanapun kedua orang tua ini kan sudah gagal menjadi orang tua dengan berpisah. Janganlah ditambahkan lagi beban kepada anak-anak dengan segala macam problem, konflik dan sebagainya. Tentu ini tidak baik untuk psikis anak-anak. Komnas Perlindungan Anak tegak berdiri di atas kepentingan terbaik anak. Jadi kami membela bagaimana supaya anak-anak ini secara psikisnya baik, ya. Itu yang perlu kita tekankan. Kemudian nanti berikutnya kami juga akan memberikan bantuan misalnya untuk mengirimkan tenaga psikolog untuk melihat apakah anaknya sampai di titik ini bagaimana kondisi psikisnya. Karena kan rekan-rekan media tahu pasti ini hampir permasalahan pribadi kedua orang tua ini kan menjadi konsumsi publik, sehingga pastinya ini bahkan banyak terganggu untuk psikisnya anak-anak. Kira-kira itu tadi diskusi kami, dan bahwa benar Ibu IR sudah melapor ke kami, dan tentunya kami akan tidak lanjuti untuk memanggil Bapak V untuk bisa hadir ke kantor Komnas Perlindungan Anak. Kita cari titik temu damai, dan tentu sampai hari ini yang paling berhak adalah Ibu Inara, tentu Ibu IR ya, karena beliau yang memegang hak asuh anak sesuai dengan putusan pengadilan. Saya pikir ini yang perlu kita tegaskan, dan saya juga berpesan kepada orang tua siapapun sebetulnya ya, bukan karena ini terjadi di selebritis kita ya, di orang tua manapun. Mungkin kita boleh gagal menjadi pasangan suami istri, tapi jangan pernah gagal menjadi orang tua. Artinya anak itu harus mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, walaupun saat ini memang faktanya sudah berpisah. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.